Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bertemu lagi bersama saya Roy Ganes dalam program Bincang-Bincang Santai. Kali ini saya sudah bersama Dekan Fakultas Sastra, Ibu Dewi Nurmala, SSM Hum, dan juga ada mahasiswa Fakultas Sastra UMN Al-Wasliyah, yaitu Safira Ramadhani Lubis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Roy. Assalamualaikum Safira. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu? Sehat alhamdulillah. Sehat, Roy, alhamdulillah. gimana? Sehat Bu, alhamdulillah. Untuk Safira? Sehat alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Bu. Jadi Roy mau bertanya Bu. Ya. Roy mau bertanya nih Bu, visi dari Fakultas Sastra ini apa Bu? Oke, terima kasih ya Roy ya. Nah, visi dari Fakultas Sastra itu adalah sebenarnya mengacu kepada visi universitas gitu ya. Jadi visi Fakultas Sastra itu adalah menyediakan sumber daya manusia yang handal pada bidang sastra, budaya, khususnya yang bahasa Inggris. Kemudian juga menyediakan sumber daya manusia yang mampu untuk menguasai teknologi dan informasi sesuai dengan zamannya, yang bercirikan Islami pada tahun 2035. Itu ciri visi Fakultas Sastra. Revisinya. Nah, kalau tadi visinya Bu nih, keunggulan Fakultas Sastra apa Bu? Oke. Nah, bagaimana cara untuk bisa mewujudkan visi tersebut? Nah, itulah dia. Kami memiliki beberapa item-item ya yang bisa untuk menjadikan Fakultas Sastra itu unggul gitu ya. Yang pertama mungkin dari sisi dosennya gitu ya. Dosen kami itu alhamdulillah adalah dosen-dosen yang berkualitas gitu ya. Nah, terbukti itu dari mereka tamatan dari beberapa universitas unggulan ya yang ada di Indonesia. Ada yang dari UGM gitu ya, yang dari luar Medan ya gitu. Kemudian ada yang dari Universitas 11 Maret gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang dari kami Medan, ada yang dari Unimed, ada yang dari USU, ada juga yang dari UISU gitu. Nah, dari metode pembelajaran mereka itu sangat berkualitas ya kalau menurut saya, karena dilihat dari mahasiswanya itu senang ketika mereka belajar. Karena pernah juga kami tanya itu Roy, waktu setiap semester itu kami buat apa namanya seperti feedback pada mahasiswa bagaimana cara mengajar dosen. Oh bagus Bu, begini. Nah jadi kalau misalnya ada dosen yang mungkin ada yang kurang mengajarnya atau bagaimana itu nanti kami tindak lanjuti gitu. Tapi beberapa rata-rata alhamdulillah dosennya bagus, alhamdulillah gitu ya. Kemudian kami juga memiliki sebenarnya speaking club gitu ya. Jadi sebelum pandemik ini kami itu punya kegiatan di luar dari belajar supaya mendukung kompetensi mahasiswa untuk meningkatkan atau mengembangkan lagi bakat mereka gitu. Nah, kami punya namanya speaking club di mana kegiatan itu memfasilitasi mahasiswa untuk dapat berkreasi gitu ya. Ada juga di luar itu ada namanya klub sosial gitu. Klub sosial itu adalah klub di mana mahasiswa tersebut kita ajarkan untuk menumbuhkan sikap sosial mereka. Karena kita di pendidikan ini tidak hanya diajarkan tentang pengetahuan ya, tapi berkarakter juga harus perlu gitu. Nah, di situ jadi ada kegiatan sosial nanti yang akan diadakan oleh fakultas gitu kan untuk membantu orang-orang yang memiliki kekurangan. Nah, seperti itu. Nah, ada juga di situ nanti curhat-curhatan Roy gitu. Curhat-curhatan gitu. Ya, curhat-curhatan. Misalnya, Mem, ini kalau misalnya belajar mata kuliah ini kok dosennya begini, gimana ya Mem cara mengatasinya? Nah begitu. Jadi ada tuh curhat-curhatan dari mahasiswa gitu. Saya jangan curhat pacar ya. Oh itu nggak boleh ya Bu ya? Curhat pacar jangan ya, itu di luar dari pendidikan gitu ya. Nah kemudian ada lagi, nah ke depannya insya Allah kami kalau memang ada nanti waktu, kami akan membuat nanti klub-klub itu seperti ada klub film gitu, klub novel mungkin kan, atau ada reading club gitu, supaya mengarahkan bakat mahasiswa kemana mereka sebenarnya gitu. Itu ke depannya. Kemudian ada lagi nanti ke depannya mungkin akan saya buat mahasiswa tadi harus wajib TOEFL gitu kan, setelah nanti mereka sebelum tamat gitu harus ada wajib TOEFL gitu. Kemudian ada lagi program yang sekarang ya, yang sedang berjalan ini, itu alhamdulillah ini sedang berjalan tuh program MBKM kami gitu kan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, beberapa ini kami sudah mengadakan MOA dengan Kabar Medan TV. Nah, Kabar Medan TV, walaupun di sini ada ya gitu ya, jadi ada di sini, tapi di program itu kebetulan memang harus keluar gitu kan. Jadi alhamdulillah kami sudah diterima di sana internshipnya gitu, program magangnya gitu. Dan mudah-mudahan nanti anak-anak kami di sana bisa memiliki kompetensi dalam bidang jurnalistik. Nah, karena kebetulan memang kami buat profil lulusannya itu ada salah satunya sebagai broadcaster. Ya, jadi itu saya rasa sangat mendukung sekali untuk itu. Dan program KKN-nya juga ada nanti program KKN tematik. Dan sudah kami mengadakan MOA itu di Desa Sambira Jawa Timur. Gitu, di Sambira Jawa Timur itulah kebetulan di situ juga ada radionya Roy.
gitu. Oh, ada radio. Ada radionya, jadi sangat mendukung sekali mereka untuk jadi jurnal broadcaster tadi atau ya kalau di newsreader atau broadcaster ya itu ya kalau di radio itu ya. Nah gitu. Jadi sangat mendukung sekali untuk program itu. Itu Roy keunggulan dari Fakultas Sastra. Nah untuk ininya Bu, Roy tadi speaking club ya. Nah Iya, untuk speaking club itu syaratnya untuk bergabung di speaking club itu apa Bu? Terus kegiatannya itu apa aja kalau boleh tahu? Kalau di speaking club itu syaratnya sih tidak ada. Semua mahasiswa boleh masuk di situ gitu. Karena kadang-kadang ini kan Roy, ada juga mahasiswa Fakultas Sastra gitu kan yang masuk ke fakultas, tapi mungkin saja dia kompetensi berbicaranya kurang gitu. Tentang grammarnya bagus gitu, tata bahasanya bagus gitu. Tapi ketika untuk berbicara itu sangat kurang sekali. Nah, disitulah kita gali keberanian mereka, encourage mereka itu supaya mereka berani untuk tampil ngomong di depan dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Kalau sesama teman-temannya saja kan mereka tidak tidak malu-malu gitu ya kan. Jadi kegiatannya itu macam-macam, sebenarnya ada debat bahasa Inggris gitu ya, debat bahasa Inggris, kemudian ada mungkin sing a song gitu ya kan. Kemudian ada juga misalnya mengeluarkan ide ataupun memberikan tips-tips atau trik-trik gitu mengenai pembelajaran atau mengenai hal-hal lain yang positif gitu. Jadi kami usahakan kegiatannya tadi itu supaya mereka speak up gitu, berbicara gitu ya. Nah sebenarnya mungkin kalau di universitas sudah ada juga saya rasa itu speaking club itu gitu. Jadi nanti mungkin bisa sambil berkolaborasi lah gitu. Itu tadi ya yang kegiatannya. Oke, baik. Nah itu tadi keunggulan fakultas menurut Ibu Dekan. Nah sekarang keunggulan fakultas ini menurut mahasiswanya itu bagaimana Safira? Singkat saja ya, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mem Dewi. Menurut saya keunggulan dari Fakultas Sastra itu dosen-dosennya ya seperti Mem Dewi bilang tadi, berkualitas dan juga kreatif. Dimana di saat kami jenuh akan belajar, kami akan diselingin oleh beberapa mini games yang untuk meningkatkan semangat kami lagi untuk belajar. Kami juga memiliki speaking club yang tadi Mem Dewi sudah bilang. Di situ kami difungsikan untuk membantu para mahasiswa yang memiliki bakat tapi terhambat oleh kemampuannya tadi untuk berbicara di depan banyak orang. Jadi tadi keunggulannya speaking club ya? Iya. Keunggulannya dari speaking club itu ya? Oke. Nah selain keunggulan tadi, sarana dan prasarana Fakultas Sastra ini apa aja tuh? Di Fakultas Sastra memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, di mana kami memiliki ruang kelas yang nyaman, yang disediakan infokus dan wifi. Kami juga mempunyai lab bahasa, berhubung jurusan kami adalah sastra Inggris. Bahkan di saat pandemi ini, universitas menyediakan kami portal akademik di mana di sana kami masih dapat berdiskusi dan video teleconference. Jadi kami masih dapat bertatap muka dengan para dosen walaupun melalui daring. Nah untuk yang video conference itu apakah kita dari mahasiswa ke dosen atau ada dari orang luar gitu masuk ke dalam? Itu biasanya kalau kegiatannya? Biasanya sih dari para mahasiswa dan ke dosen saja. Ke dosen saja, oke. Nah kalau tadi itu udah sarana dan prasarananya Bu, Roy mau nanya nih Bu, apa aja sih program studi yang ada di Fakultas Sastra ini Bu? Ya memang di Fakultas Sastra hanya satu ya program studinya sastra Inggris, hanya satu saja kalau itu. Hanya sastra Inggris? Iya, sastra Inggris. Ya nanti kedepannya kita tidak tahu ya, mudah-mudahan bisa dibuka Bisa lagi bertambah. mungkin, dibuka lagi prodi yang lain yang nanti bisa mendukung Fakultas Sastra. Tapi belum tahu ini. Belum tahu. Ya, belum tahu ya. Semoga. Mudah-mudahan ya. Tadi Bu, prestasi apa aja sih Bu yang udah diraih oleh dosen-dosen nih? Kalau dosen-dosen ya, kalau dosen-dosen di Fakultas Sastra itu ada pernah yang memenangkan hibah penelitian dikti gitu ya. Itu Bu Ratna Sari Dewi yang kebetulan ibu itu dari ibu itu India lah dia apanya gitu ya. Dari India? Ya Pakistan dia sebenarnya, Pakistan gitu ya, Pakistan. Pakistan. Jadi pada waktu itu memang penelitian kami itu berhubungan dengan bahasa India gitu, bahasa Tamil. Bahasa Tamil, India Tamil. Ya, Okay. karena kan memang di sastra itu ada budayanya juga ya, budayanya. Nah, jadi di situ entah kenapa gitu kan waktu itu ya udah ikut itu, alhamdulillah menang gitu. Jadi pada waktu itu ya dari prestasi dari Bu Ratna. Nah, kalau prestasi dosen yang lain itu beberapa dosen itu pernah diundang menjadi pembicara di beberapa momen webinar ya pada sini, atau juga ada momen pada saat itu salah satunya kayak kalau saya nggak salah itu Bu Reski Hoiriantari Horan itu pernah diundang oleh Politeknik Pariwisata Medan
Di situ dia menjadi pembicara untuk para pegawai atau untuk orang kantorannya itu, kalau tidak salah pada waktu itu. Kalau kemudian saya juga pernah sendiri diundang menjadi pembicara di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Utara. Itu kebetulan di sana ada pembahasannya sesuai dengan saya gitu kan. Jadi saya diundang pada situ untuk menjadi pembicara juga. Itu kalau menurut saya begitu aja. Oke, luar biasa sekali ya prestasi dari dosen-dosen yang ada di Fakultas Alhamdulillah. Sastra ini. Oke, kalau tadi udah dosen-dosennya, nah sekarang prestasi apa aja nih yang udah diraih oleh mahasiswanya sendiri? Saya sendiri pernah memenangkan lomba pidato di universitas lain dan alhamdulillah mendapatkan juara. Mahasiswa sastra juga pernah memenangkan PKM, program kreativitas mahasiswa. Dan mahasiswa sastra juga pernah memenangkan debat bahasa Inggris di tingkat nasional, tepatnya sekitar 2018. Bahkan pernah juga salah satu mahasiswa sastra menjadi pelatih renang nasional. Oke, luar biasa juga ya untuk prestasi mahasiswa yang ada di Fakultas Sastra. Baik, untuk Ibu terima kasih dan untuk Safira. Tapi sebelum kita akhir ini, boleh dong diberikan kata-kata untuk ajakannya nih kepada teman-teman atau adik-adik kita yang lagi lihat ini. Boleh dari Ibu? Dari saya dulu ya. Terima kasih. Halo adik-adik, let's join to our faculty. You will be everything that you want related to language. You can be a broadcaster, a writer, an author, or everything. Ayo masuk ke Fakultas Sastra. Mudah-mudahan kamu akan menjadi mahasiswa terbaik dan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Oke, jadi buat kalian yang mau mewujudkan mimpi, silakan masuk ke Fakultas Sastra UMN Al-Wasliyah. Your dream come true. Yes, sudah. Oke, itu Safira? Singkat saja dari saya, jika kamu suka belajar tentang bahasa, suka belajar tentang budaya, let's join us. Oke, jadi buat teman-teman yang suka budaya dan suka juga bahasa, langsung bergabung di Fakultas Sastra UMN Al-Wasliyah. Baik Ibu, terima kasih untuk bincang kali ini. Terima kasih juga untuk Safira. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu.